Pediastrum sp. Klasifikasi Pediastrum sp. Kingdom Plantae, Phylum Chlorophyta, kelas Chlorophyceae, Ordes Paroleales, famili Hydrostacea, genus Pediastrum, spesies Pediastrum sp. Pediastrum sp bereproduksi dengan dua cara, yaitu secara seksual melalui proses anisogami dan secara seksual dengan membentuk spora. Pediastrum sp bersifat fototaksis positif, yaitu mendekati datangnya sinar matahari sehingga sering ditemukan di kolam permukaan suatu perairan. Chlorococcum sp. Klasifikasi Chlorococcum sp. Divisi Chlorophyta, kelas Chlorophyceae, ordo Chlorocales, familia Chlorocacea, genus Chlorococcum, spesies Chlorococcum sp. Chlorococcum sp bereproduksi secara vegetatif dengan membentuk zoospora secara generatif dengan isogami. Habitat Chlorococcum sp yaitu hidup soliter di air tawar. Udang rebon. Klasifikasi udang rebon. Kingdom Animalia, Phylum Crustacea, kelas Arthropoda, ordo Malacostraca, gamili Paneidae, genus Paneus, spesies Mais relicta. Udang rebon berkembang biak setelah menjadi dewasa. Setelah dewasa, mereka akan bertelur. Mereka akan berkembang biak di laut. Setelah telur-telur udang ini menetas, akan menjadi berayak. Dalam beberapa selai, mereka akan menjadi Necuplus yang berasal dari udang dan bermetamorfosis menjadi udang rebon. Habitat yang disukai adalah dasar laut yang lumar, biasanya terdiri dari campuran lumpur dan pasir. Ubur-ubur bulan. Klasifikasi ubur-ubur bulan. Kingdom Animalia, Phylum Cnidaria, kelas Scyphozoa, ordos Mystomae, famili Ulmaridae, genus Aurelia, spesies A. aurita. Ubur-ubur bulan bereproduksi dengan sel telur yang sudah dibuahi sebelumnya yang menempel pada tentakel hingga akhirnya menetas. Ubur-ubur bulan sering berada di daerah pesisir dan epipelagis dan dapat bertahan hidup di daerah beriklim rendah di muara dan teluk. Slide ini membahas mengenai klasifikasi dari Eglonaviridae atau alga. Selanjutnya, slide ini membahas mengenai habitat Eglonaviridae yang berhabitat di air tawar dan air payau. Reproduksi Eglonaviridae dilakukan dengan membelahan diri atau secara aksesual. Selanjutnya, slide ini membahas mengenai klasifikasi dari Dictyocha speculum. Dictyocha speculum berhabitat di air laut dan air tawar. Adapun ciri-cirinya, yaitu memiliki pigmen yang berwarna emas. Slide ini membahas mengenai klasifikasi dari Daphnia magna. Daphnia magna berhabitat di permukaan air tawar dan air payau. Reproduksi Daphnia magna secara seksual. Selanjutnya, klasifikasi dari Scylops jutifer. Scylops jutifer berhabitat di daerah yang bersuhu dingin. Adapun ciri-ciri dari Scylops, salah satunya memiliki 17 segmen. Clostridium sp. Klasifikasi Clostridium sp yaitu domain Eukaryota, Kingdom Protista, Division Chlorophyta, kelas Zygoneposiae, order Desmidiales, famili Clostridiaceae, genus Clostridium. Habitat Clostridium sp itu hidup di perairan air payau dan perairan air tawar, dan reproduksinya terbagi atas dua, yaitu seksual dan aseksual. Oscillatoria sp. Klasifikasinya yaitu Kingdom Bacteria, Phylum Sanophyta, kelas Sanophyceae, order Oscillatoriales, famili Oscillatoreaceae, genus Oscillatoria, spesies Oscillatoria sp. Habitatnya itu hidup di lingkungan dari air tawar ke air laut, dan reproduksinya terbagi atas tiga, yakni pembelahan sel, fragmentasi, dan spora. Yang lebih jelasnya bisa dilihat pada slide di atas. sp. Klasifikasinya yaitu Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, subphylum Crustacea, kelas Maxillopoda, subkelas Copepoda, order Calonoida, famili Arcatidae, genus Artakia, spesies Artakia sp. Habitatnya yaitu hidup di air tawar dan air payau. Reproduksinya yaitu Akartia melepaskan telur dengan bebas di dalam air, Naupli menetas dan menjalani 6 tahap kehidupan yang berbeda untuk menjadi Cocopodites, dan kemudian menjalani 6 tahap kehidupan lagi untuk menjadi Copepoda yang matang sepenuhnya.
Foraminifera, klasifikasinya yakni Kingdom Protista, phylum Sarcomastigophora, subphylum Sarcodina, subkelas Rhizopoda, kelas Granuloreticulacea, ordo Foraminiferida. Habitatnya yaitu hidup di air payau, sungai, bahkan habitat terestrial. Reproduksinya terbagi atas dua, yakni seksual dan aseksual, dan terjadi secara bergantian. Chlorella vulgaris ini adalah spesies mikroalga hijau di divisi Chlorophyta. Siklus hidup Chlorella terdiri dari 4 fase, yaitu fase pertumbuhan, fase pematangan awal, fase pematangan akhir, dan fase autospora. Chlorella dapat hidup dan tumbuh pada kondisi yang kurang cahaya atau bahkan tidak terkena cahaya dengan cara mengambil bahan-bahan organik secara langsung dari media tumbuhannya. Produksinya yaitu dengan cara aseksual, yakni dengan pembentukan autospora. Navicula adalah genus ganggang berbentuk kapal. Kelompok ini adalah makhluk air yang dapat berfotosintesis. Klasifikasi dari Navicula sp yaitu kingdom, divisinya yaitu Chirisophyta. Habitatnya yaitu tinggal di air tawar dan di air laut. Pengbiakan vegetatif Navicula dengan membelah diri. Setiap inti di atom membelah menjadi 2, diikuti dengan pembagian sitoplasma. Radiolaria yaitu jenis zooplankton yang berdiameter 0,1 sampai 0,2 yang menghasilkan rangka mineral yang rumit. Klasifikasi ilmiahnya yaitu dominan Eukaryota, filum Retaria, dan subfilum Radiozoa. Siklus hidup Radiolaria adalah kompleks karena mereka predator rakus dari mangsa besar, yaitu mereka perlu makan setiap hari. Habitatnya yaitu di laut, tetapi juga lebih banyak di perairan tropis. Bereproduksi secara aseksual dengan membelah diri. Eupahausia adalah genus krill terbesar. Genus ini memiliki bagian dari family Eupahausidae dan kelas Malacostraca. Bentuknya menyerupai udang yang biasa disebut sebagai krill. Spesies krill ini mampu ditemukan di perairan Antartika. Krill ini merupakan crustea kecil yang hidup dalam kelompokan akbar yang kepadatannya mampu sampai 10.000 individu meter per kubik. Spesies ini mampu hidup selama 6 tahun.